Halo teman-teman semuanya, jumpa lagi sama saya Dani Indrawan Pratama seperti biasa di channel kecintaan kita semua Jaripedia. Pada video kali ini saya mau share satu cara gampang menentukan stop loss tanpa kalkulator, tanpa main hitung-hitungan, tanpa ribet-ribet kelp. Kita bisa pakai tool yang namanya DAPP Daily ATR persen panel yang nantinya bisa teman-teman miliki secara gratis. Syaratnya satu, teman-teman tonton videonya dari awal sampai habis supaya teman-teman bisa tahu cara memaksimalkan tool tersebut. Dan sebelum saya mulai, saya mengucapkan terima kasih terlebih dahulu buat teman-teman dari TradeFans yang sudah menghadirkan tool ini bisa gratis untuk teman-teman Jaripedia yang nantinya bisa teman-teman gunakan. Nah, teman-teman, rule yang saya gunakan untuk menentukan stop loss adalah, saya dulu ya, ini saya cerita zaman dulu sebelum saya kenal DAPP, saya menggunakan rule yang ini. Teman-teman bisa lihat nggak? Dulu saya menggunakan, misalkan saya trading di H1, ya ini adalah, misalkan adalah trading di H1, time frame H1, rumusnya adalah 5% dikalikan dengan daily ATR. Rumusnya seperti itu. ATR yang ada di pojok kiri bawah ini teman-teman bisa lihat, saya akan matikan dulu kamera saya sebentar. Nah di sini teman-teman bisa lihat, ini adalah indikator ATR. Buat teman-teman yang belum tahu ya ATR itu apa, it's okay, tidak masalah, teman-teman saya akan bagikan di sini. ATR bertujuan untuk mengukur pergerakan rata-rata suatu pair pada time frame yang kita buka. Nah, kenapa kok daily ATR? Nah, ATR tadi kita pasang pada time frame daily. Nah, teman-teman bisa lihat ya, kita pasang pada time frame daily. Tapi nanti indikator ini nggak kita gunakan ya. Saya mau mendemonstrasikan atau menunjukkan cara saya dulu versus sekarang. Nanti akan saya versuskan. Cara yang paling mudah tuh seperti apa. Nah, di sini saya akan pasang di daily. Artinya, tool ini, daily ATR ini menghitung pergerakan rata-rata harian suatu pair. Teman-teman bisa lihat ya, pergerakan rata-rata harian, ada angkanya di sini ya. Kecil sih, kalau teman-teman mau bisa di zoom in. Ada tulisan di sana 135. Artinya, pergerakan rata-rata harian AUD yen adalah 135 pips. Nah, karena saya trading di H1, ingat rumusnya apa teman-teman? Time frame H1 rumusnya adalah 5% dikalikan dengan daily ATR. Nah, di sini 5% saya kalikan dengan berapa? Ya, angka yang tadi kita temukan 100 berapa? 35. Ini cara manual, teman-teman. Cara manual ya. Saya perlu pakai kalkulator. Di sini saya akan nyalakan kalkulatornya. 5% dikali berapa tadi? 135. Sama dengan 6,75. Saya masukkan di sana 6,75. Biasanya saya lakukan pembulatan. Pembulatan ke atas jadi 7. 7 ini artinya 7 pips, teman-teman. 7 pips. Nah, dulu cara manual yang saya lakukan seperti itu. Tetapi sekarang nggak lagi. Teman-teman bisa lihat dong. Ada di pojok kanan atas, ada indikator yang namanya DAPP, Daily ATR Percent Panel, menunjukkan ketika kita 7 pips ada di sana. Saya nyalakan dulu kamera saya, teman-teman. Ya, kelihatan ya, di pojok kanan atas ada tulisan 7 pips. Artinya kita nggak perlu menghitung-hitung kayak ginian lagi, teman-teman. Nah, cara yang saya gunakan sekarang, misalkan nih, sekarang saya tradingnya di mana? Di H1. Saya tinggal apain, teman-teman? Tinggal masuk ke settingnya di APP. Saya tinggal masukin berapa persen yang ingin saya gunakan di sana. 5%, ya kan? Karena saya trading di H1, saya pakai 5. Saya klik OK. Dan di sana muncullah 7 pips. Selesai. Misalkan nih kita punya zone ya. Kita punya zone. Katakan kita punya rally base rally. Ini bukan sinyal ya teman-teman. Ini kenapa hilang-hilangan nih gambarnya. Nah, kita tinggal pasang Fibonacci ini. Saya akan arahkan ke sana. Dari proximal ke distal. Saya ulangi sekali lagi. Dari proximal ke distal. Ini tool Fibonacci. Kemudian saya akan geser dikit ya teman-teman, agar teman-teman kelihatan lebih detail lagi. Saya tinggal kurangi angka distal ini 7 pips ke bawah dong, ya kan? 793 dikurangi 7 artinya 723. Oke. Ini tiganya saya buletin ya 72. Kira-kira seperti itu teman-teman. Caranya gampang banget kan? Nggak perlu hitung-hitungan ribet lagi. Selesai. Contoh yang sangat gampang. Misalkan kita akan beranjak ke pair yang lain. Misalkan kita sekarang tradingnya di mana? Di H4 ya. H4 adalah alias lebih dari H1. Ini adalah rumusnya, sekali lagi teman-teman bisa screenshot ya.
Time frame H4 adalah di atas H1, kita pakai rumus yang ketiga, yang paling bawah ini, adalah 10% dikalikan dengan DATR. Dulu saya perlu menghitung daily ATR dikalikan 10%, tetapi sekarang enggak. Kita akan coba ke H4, kita akan menuju ke pair yang lain, teman-teman. Let's say saya mau entry di area mana? Misalkan saya mau entry di area ini. Misalkan ini adalah area rally base drop ya. Teman-teman bisa lihat area itu rally base drop. Nah, apa yang saya lakukan? Saya tinggal masuk aja di APP pengaturannya. Saya masukin berapa teman-teman? 10%. Saya klik OK. Nah, di sana akan muncul tuh teman-teman. Di pojok kanan atas muncul angka berapa tuh? 11 pips. Tinggal saya pasang Fibonacci-nya. Saya arahkan dari proximal ke distal. Oke, saya masuk ke setting Fibonacci-nya. Saya akan geser, lebarin dikit. Kemudian angka distal ini saya tambahkan 11 pips ke atas. Selesai. Oke. 16 ditambah 11 artinya 27. Oke, 27. Karena ini sekali lagi setup sell, teman-teman. Karena ini adalah setup sell, saya perlu tambahkan spread. Jadi 28. Selesai, gitu doang. Karena kita tinggal pakai di APP, tinggal kita sesuaikan berapa persentasenya. Tergantung time frame-nya. Kalau H1 kita pakai 5%. Mana tadi rumusnya ya? Kalau H1 kita pakai 5%. Kalau H1 ke bawah kita pakai 2,5%. Ya teman-teman tinggal masukin aja di sini ya. 2,5. Lalu teman-teman klik OK. Misalkan teman-teman trading di M15 ya pakai 2,5%. Sekali lagi ini perlu teman-teman tes dan validasi apakah pengaturan ini cocok untuk teman-teman. Jangan langsung ditelan mentah-mentah ya. Kalau kita trading di H4 misalkan ya kita pakai 10%, kita masuk pengaturan di APP-nya dan klik OK. Selesai. Gitu doang. That's it teman-teman, gak ada yang lain. Contoh berikutnya misalkan kita trading di M15. Saya akan demonstrasikan. Kita masih di audien ya. Contoh aja kita mau trading di M15. Kita mau buy di area ini, let's say. Oke. Kita tinggal lihat ada area drop base rally di sana. Kemudian kita tinggal masuk teman-teman ke DAPP-nya, ubah aja pengaturannya tadi yang kita kan tadi bekas H4 ya. Kita masukin aja 2,5% di sana, 2,5, 2,5. Kita klik OK dan muncul tuh perhitungan dari DAPP secara otomatis di pojok kanan atas. 4 pips. Tinggal kita masukin aja teman-teman Fibonacci-nya. Kita arahkan dari proximal ke distal. Oke, kita masuk ke pengaturan Fibonacci tersebut. Kemudian saya tinggal kurangi kan area distalnya 4 pips ke bawah. Kita buletin dulu ke bawah teman-teman distalnya. Lalu kita tinggal kurangi 34 dikurangi 4, 0 ya kan. Ya selesai. Ini adalah entry, SL-nya ada di sini. Ini adalah TP, TP2, TP3 dan seterusnya. Sekali lagi, ini adalah titik entry, SL-nya udah di-adjust. Barusan ini adalah TP-nya dan seterusnya. Nah, kalau teman-teman tanya pengaturan Fibonacci itu seperti apa? Nah, ini yang saya gunakan teman-teman. Ini adalah pengaturan Fibonacci-nya. Bisa teman-teman lihat. 0 ini untuk titik entry. 0 ini untuk titik SL. 1 untuk titik entry. 2 untuk entry TP1/1. 3 untuk TP1/2. 4 untuk TP1/3. Dan seterusnya. Oke. Nah, itu adalah pengaturan Fibonacci-nya. Bisa teman-teman lihat. Dan sesimpel itu, tinggal teman-teman sesuaikan tool di APP ini dengan time frame yang teman-teman gunakan. Sekali lagi, apa yang saya sampaikan ini adalah informasi perlu teman-teman validasi. Jangan percaya gitu aja, siapa tahu teman-teman punya pengaturan yang lebih cocok. Ini bukan angka yang pasti, tetapi ini adalah angka selera saya. Angka yang saya gunakan, oke? Nah, kalau teman-teman pengen, nah ini kabar menariknya ada di sini. Sekali lagi, terima kasih buat TradeFans ya, yang udah menghadirkan tool ini. Kita atau teman-teman bisa masuk, linknya ada di deskripsi video ini ya. Bisa masuk aja ke jaripedia.com/daftar min DAPP. Lalu teman-teman bisa masukin nama, emailnya siapa, nomor WA-nya apa, kemudian dan klik dapatkan akses DAPP dan subscribe. Nah, teman-teman bisa lihat ada panduan di sana, isi form di atas lengkap dan benar, instruksi cara masukin aja misalkan nama teman-teman Imam misalkan ya. Imam @gmail misalkan, contoh aja ya, contoh aja. Jangan dikarang ya teman-teman, karena instruksinya tool ini akan dikirimkan ke email teman-teman. Begitu juga dengan WA teman-teman, 081
2 sekian 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 sekian, teman-teman masukin datanya secara lengkap dan benar. Kemudian teman-teman akan mendapatkan notifikasi di email. Di sana teman-teman akan mendapatkan petunjuknya gimana sih cara mendapatkan DAPP-nya secara gratis. Dan gitu aja teman-teman, semoga video seperti ini bermanfaat. Teman-teman bisa tanya dan diskusi barengan sama saya setiap hari, juga di grup Telegram. Grup Telegram Jaripedia ada di @jaripedia_trader. Linknya juga ada di deskripsi, teman-teman bisa join di sana. Kalau teman-teman punya pertanyaan, saya selalu standby di sana untuk membantu teman-teman. Saya Dani Indrawan Pratama, kita bertumbuh setiap hari di Jaripedia. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye-bye, semoga bermanfaat. Ciao.